Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Fauzia. Saya Nurajiza Siregar. Saya Juliana. Kami dari PGMI 5 semester 3 ingin mempresentasikan judul materi kami yaitu Keragaman bentuk bumi dan prosesnya. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah IPS SD dan MI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Eka Isnali MPD. Keragaman bentuk bumi. Bentuk bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daratan atau benua dan samudra. Apabila kita melihat lebih dekat ke permukaan bumi, tampak bahwa bumi itu tidaklah rata. Tetapi ada bagian-bagian yang menonjol ke atas dan ada pula bagian yang cekung ke bawah seperti gelombang. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa karena wilayah negara Indonesia ini mempunyai bentuk bumi yang beragam. Yang pertama, relief bumi. Relief bumi adalah kenampakan tinggi rendahnya bumi. Menurut letaknya, relief bumi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama relief daratan. Secara garis besar, relief daratan dapat dibagi menjadi dua, yaitu gunung api, pegunungan, dan bukit. Permukaan bumi yang menonjol disebut pegunungan bukit. Gunung api merupakan tempat keluarnya magma dari dalam bumi. Contoh gunung api adalah Gunung Semeru in Java. Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang menjulang tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Pegunungan memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bukit adalah pegunungan rendah, memiliki ketinggian kurang dari 500 meter. Contoh pegunungan bukit barisan di Sumatera. Daratan tinggi dan daratan rendah. Suatu daerah yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dinamakan dataran rendah. Apabila daerah yang datar tersebut berada di daerah yang tinggi disebut dataran tinggi atau plato. Contoh dataran tinggi adalah dataran tinggi Bandung in West Java. Selanjutnya itu pantai. Pantai itu daratan tinggi yang terletak di tepi laut. Di daerah pantai dikenal berbagai bentuk permukaan bumi. Di daerah pantai biasanya terdapat beberapa bentukan sebagai hasil dari gerakan yang terjadi di wilayah laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teluk. Teluk adalah pantai yang bentuknya cekung ke arah daratan. Teluk dapat pula dikatakan sebagai wilayah laut yang menjorok ke daratan. Beberapa contoh teluk di Indonesia antara lain Teluk Bone di Sulawesi Selatan, Teluk Tomini, dan Teluk Tolo di Sulawesi Tengah. Yang kedua itu tanjung. Tanjung adalah wilayah daratan yang menjorok ke arah laut. Apabila ukuran tanjung sangat luas, biasanya dinamakan semenanjung. Beberapa tanjung yang ada di Indonesia antara lain Tanjung Uno, Kulon di Banten, Tanjung Jabung di Jambi, dan Tanjung Blambangan di Jawa Timur. Yang ketiga itu delta. Delta adalah daratan yang terletak di muara sungai. Proses pembentukan delta diakibatkan oleh proses sedimentasi sungai. Beberapa delta di Indonesia antara lain yaitu delta Sungai Mahakam di Pulau Kalimantan. Dataran rendah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang landai atau daerah pantai. Tunjukkan datar. Dataran rendah biasanya memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah digunakan bentuk teluk, tanjung untuk areal pertanian sawah. Di daerah dataran rendah juga banyak dan delta. Dijumpai rawa-rawa yang cukup luas seperti di pantai utara Jawa dan di Kalimantan. Daerah rawa biasanya kurang baik untuk dimanfaatkan bagi kegiatan pertanian, sebab kondisi tanahnya terlalu asam. Jika akan dimanfaatkan rawa untuk kegiatan pertanian,
Terlebih dahulu, rawa tersebut harus dikeringkan dan harus dilakukan pengapuran. Hal ini bertujuan agar tanah rawa mengalami pergantian sirkulasi udara dan menetralkan air asam tanah Jawa. Di daerah rawa dan pinggiran-pinggiran pantai biasanya ditemukan tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau tumbuh secara alamiah, namun juga ada yang sengaja ditanam penduduk. Selanjutnya itu relief dasar laut. Relief dasar laut mirip dengan permukaan daratan, menonjol ke atas dan ada bagian yang cekung ke bawah. Bentuk-bentuk bumi di dasar laut dibedakan sebagai berikut. Yang dalam dan terjal. Yang kedua, basin atau lubuk laut, yaitu bentuk dasar laut yang mirip dengan palung laut, tetapi dasarnya lebih lebar dan datar. Yang ketiga, celah memanjang, yaitu cekungan seperti parit yang lebar dan memanjang di dasar laut. Selanjutnya, gunung api laut, yaitu gunungan api yang berada di dasar laut dan di bawah permukaan laut. Selanjutnya, pegunungan bawah laut, yaitu rangkaian pegunungan yang ada di bawah permukaan laut. Selanjutnya, struktur lapisan bumi. Bumi adalah satu planet tata surya. Pada awal pembentukannya, bumi berupa angkasa yang pijar dan sangat panas. Setelah berjuta-juta tahun, bumi yang pijar dan sangat panas tersebut perlahan-lahan mengalami pendinginan. Bagian kulit bumi menjadi beku, walaupun bagian-bagian dalam bumi masih tetap panas. Kerak bumi yang membentuk dasar samudra disebut lempeng samudra. Sedangkan kerak bumi yang membentuk benua dinamakan lempeng benua. Di bawah lempeng samudra dan lempeng benua ada lapisan mantel. Lapisan mantel berupa massa cair pijar yang sangat panas. Selanjutnya itu tektonik lempeng dan pembentukan relief muka bumi. Yang pertama, pembentukan relief muka bumi di daerah konveksi. Di daerah konveksi akan terbentuk relief muka bumi yang berwujud seperti gunung bawah laut, lembah bawah laut, dan pegunungan sawah bawah. Yang kedua, pembentukan relief muka bumi di daerah tumbukan lempeng. Relief muka bumi yang terbentuk di daerah tumbukan lempeng adalah palung laut, pegunungan, gunung api aktif, dan pulau-pulau lipatan. Proses pembentukan bumi. Permukaan bumi terdiri atas sebagai bentuk dari yang datar, bergelombang atau berbukit sampai bergunung. Keragaman tersebut tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui berbagai proses dan waktu yang sangat lama. Berbagai bentuk tenaga kerja untuk mengubah muka bumi, baik dari dalam bumi maupun dari luar bumi yang dikenal dengan sebutan tenaga geologi. Tenaga dari dalam bumi mengubah bentuk muka bumi sehingga muncul gunung, pegunungan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang telah dilakukan oleh tenaga dari dalam bumi kemudian dirombak oleh tenaga dari luar bumi, oleh air, angin, es, dan organisme, sehingga nampaklah keragaman muka bumi seperti yang kita lihat sekarang. Keragaman bentuk ketampakan alam di permukaan bumi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui suatu proses alam yang panjang. Keragaman tersebut terjadi karena adanya tenaga endogen dan eksogen yang ada di bumi. Yang pertama, proses alam endogen. Tenaga yang sangat besar dari dalam bumi dapat berpengaruh dalam membentuk keragaman permukaan bumi. Tenaga yang berasal dari dalam bumi itu disebut tenaga endogen. Tenaga endogen ada yang mempunyai sifat membangun dan ada yang mempunyai sifat merusak. Tetapi secara umum, tenaga endogen bersifat membangun. Tenaga endogen merupakan kekuatan yang mendorong terjadinya pergerakan kerak bumi. Pergerakan ini disebut diastropisme. Adanya tenaga endogen dapat menyebabkan terjadinya pergeseran kerak bumi. Pergeseran kerak bumi akan menjadikan permukaan bumi berbentuk kembung seperti pegunungan atau gunung-gunung berapi, serta membentuk cekung seperti laut dan danau. Secara geologis, tenaga endogen meliputi tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Yang kedua, hamparan dataran yang luas, deretan pegunungan yang menjulang tinggi, lembah-lembah di mana sungai mengalir, merupakan suatu panorama yang indah di muka bumi.
Perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi disebabkan oleh kekuatan besar yang bekerja pada bumi. Kekuatan ini disebut tenaga geologi. Tenaga geologi terdiri dari tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen terdiri dari yang pertama gempa bumi, yang kedua vulkanisme, yang ketiga tektonisme. Tenaga endogen juga adalah tenaga yang berasal dari dalam perut bumi, dan tenaga endogen menggerakkan kulit bumi. Lipatan pada kulit bumi menyebabkan terbentuknya pegunungan-pegunungan, sehingga orogenetik sering disebut dengan tenaga pembentuk pegunungan-pegunungan. Liputan terjadi jika terdapat tekanan horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang bersifat liat. Yang kedua, hasil dari proses tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak atau kedudukan lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan kecepatan gerak dan luas daerah, tektonisme dibedakan atas epirogenesa dan orogenesa. Bentuk muka bumi dari bentuk patahan dan lipatan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pegunungan. Pegunungan adalah kumpulan dari gunung-gunung yang membentuk permukaan bumi seolah-olah bergelombang dengan lembah dan lekukan di antara gunung-gunung tersebut. Contoh dua deretan pegunungan di Indonesia yaitu Sirkum Pasifik yang melalui Sulawesi, Maluku, Papua, dan Halmahera. Yang kedua, Sirkum Mediterania. Yang kedua, deretan tinggi. Yang ketiga, plato atau platea. Yang keempat, depresi. Yang kelima, palung laut. Yang keenam, labuk laut. Yang ketujuh, punggung laut. Yang kedelapan, ambang laut. Yang kesembilan, shelf, bagian laut yang dalamnya kurang dari 200 meter. Misalnya shelf Laut Jawa dan Laut Arafura. Hasil dari proses vulkanisme. Vulkanisme adalah segala kegiatan magma dari lapisan dalam liosfera yang bergerak ke lapisan yang lebih atas atau keluar ke permukaan bumi dalam arti luas. Pergerakan magma sebagai ciri aktivitas magma dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, intrusi magma. Yang kedua, ekstrusi magma. Bentuk bentuk gunung api. Menurut bentuknya, gunung api digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, gunung api perisai. Yang kedua, gunung api strato. Yang ketiga, gunung api mar. Dampak keragaman muka bumi terhadap kehidupan manusia. Tenaga endogen umumnya bersifat membangun karena adanya material baru yang dikeluarkan dari dalam bumi. Material tersebut memperbaharui material lama di permukaan bumi yang telah mengalami perubahan atau kerusakan oleh tenaga eksogen. Tenaga endogen juga membentuk permukaan bumi, sehingga terdapat bukit, pegunungan, lembah, dan lain-lain. Dampak dari tenaga endogen, dampak positifnya yaitu lapisan magma yang menembus kerak benua dan membeku di bawah permukaan tanah berpotensi mengandung mineral yang berharga seperti emas, perak, dan bahan tambang lainnya. Yang kedua, material letusan gunung berapi sangat kaya akan mineral yang akan dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, magma yang panas di bawah permukaan bumi juga akan memanaskan air tanah sehingga terbentuklah uap yang berguna untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keempat, endapan pasir dan batu juga terbentuk di sekitaran gunung berapi, sangat berguna sebagai bahan bangunan. Yang kelima, terbentuknya gunung dan pegunungan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia pariwisata karena udaranya yang sejuk dan pemandangannya yang indah. Dampak negatifnya, yang pertama,
lava dan lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi dapat merusak pertanian. Yang kedua, abu vulkanis yang dikeluarkan pada saat peletusan gunung dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Dampak dari tenaga eksogen, dampak positifnya, yang pertama, batuan dari hasil pembekuan magma akan bermanfaat bagi tumbuhan jika telah dihancurkan oleh tenaga eksogen menjadi partikel-partikel tanah. Yang kedua, batuan beku terpecah-pecah menjadi batuan yang berukuran lebih kecil sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, terutama bahan bangunan. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, erosi mengakibatkan lapisan tanah yang subur berkurang atau hilang dan akibatnya tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, erosi juga mengakibatkan sedimentasi di daerah yang lebih rendah dan pendangkalan di daerah danau atau waduk. Akibatnya kemampuan PLTA untuk menghasilkan listrik semakin berkurang. Jadi kesimpulannya, keragaman bentuk muka bumi merupakan hasil kerja dari dua tenaga pembentukan muka bumi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi berupa vulkanisme, diastropisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen yang mengubah bentuk muka bumi dipengaruhi oleh 3 proses, yaitu pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk relief muka bumi. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi yang mengakibatkan pengrusakan perombakan permukaan bumi.